Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Tim Reskrim Polsek Jelutung menangkap 3 orang pengedar narkotika jenis sabu di sebuah kos-kosan di Kota Jambi. Bahkan satu dari pelaku seorang perempuan. Pelaku mengaku sabu itu didapat dari seorang narapidana di Lapas Jambi. 3 tersangka narkotika masing-masing F sebagai pengedar, DS kekasihnya, dan S rekan F ditangkap tim Reskrim Polsek Jelutung di sebuah kosan di Kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 6 paket sabu siap edar, 1 unit timbangan digital, dan sejumlah uang tunai. Ketiga pelaku ditangkap usai melakukan pesta sabu di sebuah kos-kosan di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, setelah dilakukan tes urin. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seorang narapidana inisial MI di Lapas Jambi yang sudah 10 kali lolos bertransaksi lewat WhatsApp. Untuk pengembangan kasus, ketiga pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Jambi. Kami mengamankan 3 orang terduga pelaku dan ini merupakan hasil penggeledahan di salah satu terduga pelaku inisial F. Ini ada 6 paket. Ini ada 6 paket yang diperkirakan ini narkoba jenis sabu-sabu. Nah, ini ada 6 beserta timbangan. Nah, ini ada timbangan digital merek Acis beserta ini plastik klip bening, dan juga kami mengamankan uang tunai sebanyak 260. Nah, dari hasil pemeriksaan ini terduga pelaku ini 1 orang yaitu inisial F, dan yang 2 ini adalah temannya yang pada saat itu ada di TKP. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini mencari pemasok utama narkoba. Kurang lebih 1 bulan. Barangnya itu dapat dari mana? Dari lapas. Dalam transaksinya itu seperti apa? Melalui pesan WhatsApp. Gimana? WA, melalui WA, Pak. Iya, maksudnya cara ngambil itu sistem mapping, Pak. Mapping ya, tempel, taruh di situ. Iya, Pak. Pada saat itu ditaruh di tempat apa? Di kotak rokok, Pak. Kotak rokok di pinggir jalan ya. Jadi pelaku itu yang menjual itu, ambil rokok itu, di situ sudah ada isinya. Iya. Terus kamu cara bayarnya seperti apa? Transfer, Pak. Transfer. Ya. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka ditahan di sel Mapolsek Jelutung dikenakan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Kejaksaan Negeri Jambi terima penyerahan 2 tersangka dan barang bukti kasus perusakan. Namun kedua tersangka tidak ditahan lantaran sakit. Untuk berkas perkara segera dilimpahkan ke pengadilan. Penyidik Polsek Jambi Timur menyerahkan HG dan K, tersangka kasus pengerusakan, kepada Kejaksaan Negeri Jambi. Selain itu, penyidik juga menyerahkan barang bukti. Setelah lengkap, semua berkas perkara segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan Negeri Jambi tidak melakukan penahanan. Kedua tersangka dinilai kooperatif dan salah satu tersangka dalam kondisi sakit. Kedua tersangka dijerat pasal 406 junto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya pelimpahan tersangka dan barang bukti ini oleh penyidik dari kepolisian, maka sekarang penanganannya beralih kepada JPU. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini JPU akan menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses persidangan. Untuk tersangka sendiri, 2 orang tersangka ini tidak dilakukan penahanan karena yang tersangka bersikap kooperatif dan juga ada salah satu tersangka yang sedang dalam posisi sakit. Kejaksaan menegaskan akan segera melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, petugas lapas kelas 2 Bengkulu berhasil menggagalkan penyelundupan sabu ke dalam lapas melalui warga binaan yang bertugas membuang sampah keluar. Sabu tersebut dipesan oleh 2 warga binaan untuk diedarkan di dalam lapas.
Petugas lapas kelas 2A Bengkulu berhasil menggagalkan penyelundupan sabu ke dalam lapas melalui warga binaan yang bertugas membuang sampah keluar. Sabu tersebut dipesan oleh 2 warga binaan untuk diedarkan di dalam lapas. Penyelundupan sabu berhasil digagalkan petugas lapas kelas 2A Bengkulu. Kecurigaan terhadap kendaraan yang berkeliaran di depan lapas sekira pukul 4 pagi. Setelah diselidiki, petugas menemukan paket sabu berbungkus kain hitam tak jauh dari kontainer sampah di halaman depan lapas. Setelah dilakukan pengintaian, seorang warga binaan berinisial IR keluar untuk membuang sampah. IR mengambil narkoba yang berada di dekat kontainer sampah, kemudian meletakkannya ke dalam sepatu yang digunakannya, lalu masuk kembali ke dalam lapas. Tidak berlangsung lama, petugas yang menggeledah IR menemukan paket sabu tersebut. Dari pengakuan IR, ia diperintahkan mengambil sabu oleh 2 warga binaan berinisial AM dan RH yang merupakan narapidana kasus pidana umum. Yang mana narkoba senilai 50 juta rupiah tersebut nantinya akan diedarkan di dalam lapas. Kita melakukan penggeledahan seperti biasa, yakni penggeledahan badan dan semuanya, dan kita suruh buka sepatu boot sebelah kanannya, dan ternyata ditemukan bungkusan yang telah kita curigai bahwa yang bersangkutan menyimpannya di sepatu boot sebelah kanan. Setelah kita mengadakan pengembangan lebih lanjut, dari keterangan yang kita dapati dari napi tersebut bahwa itu dipesan oleh 2 orang warga binaan kita juga di dalam. Ketiga narapidana bersama barang bukti narkoba tersebut langsung diserahkan ke BNNP Bengkulu untuk diperiksa. Bayazil Araihan, Kompas TV Bengkulu. 72 siswa sekolah menengah atas negeri di Kota Bengkulu dikeluarkan sepihak oleh sekolah dengan alasan tidak masuk dalam data Dapodik. Padahal siswa ini sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 2 bulan. Puluhan wali murid SMA negeri di Kota Bengkulu mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu. Kedatangan wali murid ini untuk mengadukan nasib anaknya yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, meski sudah mengikuti kegiatan belajar selama hampir 2 bulan. Anak-anak itu sebelumnya juga sudah dinyatakan lolos dalam seleksi hingga melunaskan seluruh administrasi. Alasan puluhan murid ini dikeluarkan oleh pihak sekolah karena dinyatakan belum masuk dalam daftar pokok pendidikan atau Dapodik di SMA tersebut, serta pihak sekolah tidak bisa menambah rombongan belajar kelas. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Bengkulu meminta pemerintah agar dapat menjamin para siswa untuk tetap bersekolah meski akhirnya bukan di sekolah tersebut. DPRD juga akan membentuk tim sus untuk menyelidiki permasalahan yang diterima oleh puluhan murid itu. Ya, jadi dari DPR, dari Komisi 4 itu sudah mendapatkan seluruh informasi, seluruh keluhan dan harapannya dari orang tua, dan masalah utamanya adalah ada di siswa yang tidak bisa sekolah di SMA 5 lagi. Nah, ini terkait dengan kapasitas Dapodik SMA 5 yang sudah overload, dan saya kira solusinya adalah mereka harus diberikan kesempatan untuk sekolah di tempat yang lain, karena kekhawatirannya mereka tidak bisa sekolah lagi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menjamin anak-anak yang dikeluarkan mendapatkan sekolah meski tidak di SMA sebelumnya sesuai dengan domisili mereka. Nanti anak-anak yang tidak dapat sekolah di SMA 5 itu akan kita distribusikan ke sekolah yang lain. Ya. Kebetulan SMA yang belum memenuhi kota, ya mungkin di SMA 9 atau SMA 12 itu karena kita ada aturan, kita berdasarkan aturan yang ada. Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu memastikan akan ada sekolah yang rombongan belajarnya belum mencukupi, sehingga dapat menempatkan anak-anak yang dikeluarkan untuk bersekolah di sekolah baru. Bayazil Araihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, penodongan terhadap seorang mahasiswi di Kota Bengkulu nekat dilakukan pelaku dengan modus mengetok pintu kos. Saat korban membukakan pintu, pelaku langsung menodongkan senjata tajam dan merampas barang berharga milik korban.
Penodongan terhadap seorang mahasiswi di Kota Bengkulu nekat dilakukan pelaku dengan modus mengetok pintu kos. Saat korban membukakan pintu, pelaku langsung menodong senjata tajam dan merampas barang berharga korban. Pelaku WI merupakan residivis dan baru bebas dari penjara pada bulan April lalu. Kembali diamankan polisi usai melakukan penodongan terhadap mahasiswi. Pelaku terlebih dahulu berkeliling di waktu malam hari dan mengincar kosan mahasiswi. Setelah itu pelaku mengetok pintu kos hingga dibuka oleh penghuninya. Melihat korban seorang diri, pelaku langsung menodongkan senjata tajam dan mengancam korban untuk tidak berteriak. Setelah itu pelaku meminta sejumlah barang berharga korban dan kabur meninggalkan lokasi kejadian. Tersangka diduga pelaku ini langsung mengetok pintu kosan sambil mengatakan permisi. Lalu korban membuka pintu. Karena dilihat oleh tersangka ini korban sendirian, langsung menodongkan pisau. Ini pisaunya. Pisaunya ini ditodongkan sambil berkata jangan berteriak, mana perhiasan. Lalu tersangka melihat perhiasan anting yang terpasang di telinga korban. Tersangka langsung merampas. Akibat perbuatannya, pelaku kini kembali harus mendekam di penjara dan terancam kurungan di atas 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Ratusan kotak amal milik yayasan yang terindikasi dan terafiliasi Jaringan Negara Islam Indonesia dibongkar oleh tim terpadu Kabupaten Batanghari. Dari hasil pembongkaran ini terdapat dana jutaan rupiah yang terkumpul dari ratusan kotak amal tersebut. Ratusan kotak amal milik yayasan yang terindikasi dan terafiliasi Jaringan Negara Islam Indonesia dibongkar oleh tim terpadu Kabupaten Batanghari. Dari hasil pembongkaran ini terdapat dana jutaan rupiah yang terkumpul dari ratusan kotak amal tersebut. Pasca penyisiran yang dilakukan tim terpadu Kabupaten Batanghari bersama Satgaswil Jambi Densus 88 di kawasan Kecamatan Muara Bulian, 193 kotak amal milik yayasan yang terafiliasi jaringan organisasi terlarang ini dilakukan pembongkaran oleh tim DU daerah setempat. Dana yang terkumpul dari ratusan kotak amal itu berjumlah 6 juta rupiah. Uang ini langsung diserahkan tim DU ke 3 panti asuhan. Dari hasil pembongkaran tadi dan sudah kita hitung bersama-sama dengan tim terpadu, total duitnya Rp6.092.900. Kemudian terhadap hasil ini sesuai dengan kesepakatan akan disalurkan ke panti. Nah, rencana hari ini langsung kita salurkan, mumpung semua tim DU masih ngumpul di sini, termasuk Basnas, Menak. Maka nanti langsung kita serahkan dan disaksikan oleh pihak Forkopimda. Badan Kesbangpol Kabupaten Batanghari menyebutkan, dari 15 yayasan yang terdaftar terafiliasi NII di Provinsi Jambi, ratusan kotak amal yang ditemukan tim DU daerah berasal dari 9 yayasan yang disebar di toko, warung, dan swalayan yang berada di kawasan Muara Bulian. 2 diantaranya merupakan yayasan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain pacu perahu tradisional warnai HUT ke-80 RI di Jambi. Nantikan sesaat lagi.